Ayam hutan yang suka bernyanyi. Di tengah hutan hujan yang rimbun, di mana daun-daun besar berbisik saat angin lewat, tinggallah seekor ayam hutan kecil. Bulunya bercorak coklat kemerahan dengan sedikit garis hitam tipis di sayapnya, dan ekornya melengkung indah seperti sapu kecil. Ia punya mata yang cerah, langkah yang lincah, dan jari-jari kakinya yang kuat untuk melangkah di tanah lembab. Yang paling istimewa dari ayam hutan itu bukanlah bulunya atau kakinya, melainkan suaranya. Sejak kecil ia suka bernyanyi, suaranya ringan, aneka nada keluar dari kerongkongannya seperti aliran sungai kecil. Kadang melengking riang, kadang lembut seperti alunan angin malam. Setiap kali ia bernyanyi, daun-daun seakan ikut bergoyang pelan. Dan kadang-kadang bahkan kupu-kupu berhenti menari untuk mendengarkan. Setiap pagi, ayam kecil itu bangun lebih awal dari matahari. Ia duduk di batu datar dekat sungai kecil, menarik napas panjang, lalu mulai bernyanyi. Suaranya mengalun melewati semak dan rerumputan, menyusup ke sarung burung, sampai ke gua tempat kura-kura tua tinggal. Beberapa hewan menghentikan kegiatannya untuk mendengarkan. Seekor tupai yang sibuk mengumpulkan biji, seekor kelinci yang sedang mengendus rumput, dan bahkan seekor burung hantu yang masih menguap. Semua tersenyum saat suaranya mengisi udara. Namun, meski suaranya merdu, ayam hutan kecil punya satu masalah. Ia malu tampil di depan banyak orang. Di hutan itu ada acara-acara kecil seperti pesta panen, berkumpulnya hewan saat bulan purnama, dan lomba nyanyi tahunan yang diadakan para hewan. Setiap kali ada acara, banyak hewan yang bernyanyi, menari, atau menunjukkan bakat mereka. Tapi ayam kecil selalu menolak undangan tampil. Ia berkata pada diri sendiri, suaraku merdu, tetapi bagaimana jika mereka menertawakanku? Bagaimana jika aku salah nada? Bagaimana jika suaraku pecah? Ia sering berlatih sendiri di tempat rahasia di balik semak pandan, di bawah akar pohon besar, atau di atas batu yang menghadap danau kecil. Di sana ia bebas membiarkan nadanya mengalun sesuka hati. Ia meniru burung-burung yang bernyanyi pagi, menirukan suara gemericik air, dan mencoba membuat lagu yang membuat hatinya berbunga. Tetapi ketika ada undangan tampil di hadapan banyak teman, dadanya terasa sesak dan ia lebih memilih mengamati dari kejauhan. Suatu hari terdengar kabar bahwa pada malam bulan purnama minggu depan akan diadakan pertunjukan bintang hutan. Sebuah acara di mana setiap makhluk boleh menunjukkan satu bakat apapun. Para hewan sangat bersemangat. Rusa merencanakan tarian langkah kaki. Monyet menyiapkan akrobatik lucu. Dan burung menyusun lagu panduan yang indah. Semua membicarakan soal siapa yang akan tampil dan apa yang akan mereka lakukan. Ayam kecil mendengar kabar itu dari seekor kura-kura yang sedang berjalan lambat-lambat di dekat sungai. Kura-kura mengenakan senyum lembut seperti bunga utuh. Kau tidak ikut tampil, bukan? Tanya kura-kura. Ayam kecil menggeleng cepat. Oh tidak, aku hanya akan diam di sini dan mendengarkan saja. Tidak pantas kalau aku naik panggung. Kura-kura mengangguk pelan, lalu berkata, jika suaramu indah, mengapa tidak dibagi kepada yang lain? Kadang hati yang ragu juga butuh dorongan dari teman. Kata-kata itu tertanam di kepala ayam kecil. Ia pulang ke sarangnya dan menatap langit. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, banyak kupu-kupu datang untuk menenangkannya, dan suara-suara kecil berbisik, "Kamu boleh takut, tapi jangan tutup pintu hatimu.
Ia terbangun dengan napas berat dan rasa ingin tahu yang aneh. Apakah ia benar-benar bisa tampil? Beberapa hari sebelum pertunjukan, hutan diliputi persiapan. Tali-tali kecil dipasang antar pohon sebagai lampu. Dedaunan dikumpulkan menjadi dekorasi. Dan aroma makanan dari berbagai tanaman menguap di udara. Aroma kacang, buah, dan bunga yang membuat perut bergetar. Semua hewan sibuk latihan. Bahkan anak-anak kura-kura berlatih berjalan teratur agar dapat ikut pawai. Di antara persiapan itu, ayam kecil bertemu dengan seekor belalang yang lincah. Belalang pandai memainkan alat bunyi dari daun kering. Ia melompat-lompat sambil memainkan ritme kecil. "Mengapa kau tidak ikut tampil?" tanya belalang sambil berhenti memainkan ritmenya. Ayam kecil menghela napas. "Aku takut. Bagaimana jika suaraku tidak cukup bagus untuk didengarkan semua hewan?" Belalang mengangguk lalu tersenyum. "Kalau kau berlatih sedikit dan kita berlatih sama, mungkin kita bisa membuat satu lagi kecil." Belalang menepuk-nepuk daun menunjukkan semangat. "Kita bisa jadi duet yang lucu." Ayam kecil terkesan. Keraguan di dadanya berusaha menggoyah. Tetapi ada bagian kecil hatinya yang meronta, ingin mencoba bernyanyi dan juga tampil. Ia pun setuju untuk berlatih bersama belalang. Dua makhluk yang berbeda, satu dengan suara nyaring, satu dengan ritme cepat. Mereka bertemu setiap sore di bawah naungan daun palem yang agak lapuk dan mulai menyusun lagu. Belalang memberikan ritme, ayam memberikan melodi. Keduanya tertawa saat nada-nada awal tak cocok, lalu mencoba lagi hingga bunyi-bunyi itu mulai menyatu. Hari pertunjukan semakin dekat. Suasana hati ayam kecil semacam campur aduk antara bahagia karena latihan dan grogi karena bayangan penonton. Di malam sebelum pertunjukan, ia terjaga memikirkan 1000 kemungkinan. Apakah ia akan melupakan lirik? Apakah suaranya akan pecah? Keesokan harinya, hutan bersinar, lampu-lampu kecil menggantung di ranting. Bunga-bunga diletakkan di sekitar panggung alami, dan aroma makanan semakin menggoda. Hewan-hewan berkumpul, duduk melingkar mengelilingi panggung. Mata mereka bersinar karena antusias di balik semak. Beberapa anak kelinci berbisik, "Kita akan lihat penampilan yang lucu malam ini." Dan mereka berbisik tentang siapa yang paling mereka tunggu. Saat giliran pertama melewati, seseorang rusa menari anggun. Monyet melakukan akrobat, tepuk tangan riuh pun bergema. Ayam kecil merasakan detak jantungnya seperti ketukan genderang kecil. Giliran mereka hampir tiba. Belalang menatapnya dengan mata berkilau. "Ayo sahabat, kita sudah latihan. Ingat, ini bukan tentang jadi sempurna. Ini tentang berbagi lagu." Ayam kecil menarik napas panjang. Ia mengingat semua latihan. Tawa saat salah nada, momen belalang mengajarinya ritme, dan saat kura-kura tua memberikan saran tentang mengatur nafas. Ia menatap ke arah penonton. Beberapa wajah familiar, beberapa yang tidak begitu dikenal, ada juga induk burung yang menatap dengan bangga, dan seekor anjing hutan tua yang matanya berair seperti sedang mengenang masa muda. Ketika lampu menyala di atas panggung, belalang mengangguk dan mereka naik. Suasana hening sejenak. Ayam kecil berdiri di samping belalang, jantungnya berdebar, lalu belalang memetik ritme ringan pada daun keringnya, dan ayam mulai menyanyi. Awalnya suaranya bergetar, satu dua nada keluar tak rapi, dan beberapa penonton menahan tawa kecil. Ayam kecil hampir terhenti, napasnya tersendat. Tetapi
Ia menatap belalang yang tersenyum lebar, seolah-olah berkata, "Teruskan." Ia memutuskan untuk melanjutkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi lebih kuat. Nada-nada yang sebelumnya bergetar berubah menjadi melodi yang mengalun lembut. Suara itu memenuhi udara seperti aliran sungai yang menenangkan. Burung-burung mendesah pelan, kupu-kupu menari lebih pelan, dan bahkan angin seolah berhenti menunggu. Ketika lagu mencapai bagian chorus, kata-kata sederhana tentang pagi yang cerah dan daun yang menari, penonton ikut bergema mengikuti irama. Kelinci bertepuk tangan kecil, kura-kura mengangguk perlahan, dan induk burung meneteskan air mata kecil karena terharu. Ayam kecil menutup mata sejenak, membiarkan suaranya mengalir. Di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang hangat, bukan ketakutan, melainkan keberanian yang tumbuh seperti bunga. Setelah lagu usai, hutan bergemuruh dengan tepuk tangan riuh. Ayam kecil membuka mata, terkejut melihat semua makhluk berdiri memberi tepuk tangan. Hatinya berbunga-bunga. Belalang melompat-lompat ke girangan. "Kau hebat," soraknya. Namun tidak semua hal berjalan mulus. Di antara tepuk tangan terdengar juga bisik-bisik dan komentar kecil dari beberapa hewan yang menyebut suara ayam terlalu polos atau kadang meleset. Ada pula seekor burung penyanyi yang sedikit iri, menganggap penampilan ayam terlalu berlarut-larut. Kata-kata itu sempat menusuk hati ayam kecil. Ia teringat betapa takutnya ia untuk tampil, dan mendengar komentar itu membuat ragu kembali datang. Di tengah keriuhan datanglah seekor rusa tua yang terkenal bijak. Rusa itu melangkah pelan ke panggung dengan kepala yang berambut putih di sekitar telinganya. Ia berdiri di depan ayam dan berkata dengan suara lembut, "Setiap suara ada kelebihannya. Kadang suara polos membuat kita teringat akan hal yang jujur. Yang penting bukan sempurna atau tidaknya, tapi keberanian untuk berbagi." Kata-kata itu menenangkan. Ayam kecil mengangguk, menyadari bahwa setiap makhluk punya sudut pandang berbeda. Ia pun tersenyum dan membungkuk sopan ke penonton. Malam itu ia pulang ke sarangnya dengan hati yang lega, tetapi juga sadar bahwa kritikan memang ada dan ia tak harus membiarkannya menghentikannya. Beberapa minggu berlalu. Semenjak pertunjukan, ayam kecil semakin sering menyanyi di depan teman-temannya. Ia juga belajar teknik bernyanyi, cara mengatur nafas, bagaimana membuka paruh lebih lebar untuk nada panjang, dan cara menutup lagu dengan lembut. Belalang selalu ada untuk mengiringi ritme bersama mereka, membuat lagu-lagu baru yang membuat sari bunga menari. Suatu hari ketika musim hujan datang, hujan turun sangat deras, angin kencang membuat akar-akar pohon bergoyang dan beberapa cabang patah. Banjir kecil terbentuk di beberapa bagian hutan dan suara gemuruh membuat beberapa anak hewan menakutkan. Seekor sarang burung kecil roboh karena angin, dan beberapa anak burung terlunta-lunta kebingungan. Melihat itu, ayam kecil teringat pada kekuatan suaranya. Ia menyadari bahwa suara bisa menenangkan, bukan hanya untuk membuat orang gembira, tapi juga untuk memberi semangat dan menenangkan ketakutan. Ia berlari ke arah sarang yang roboh. Anak-anak burung yang basah dan kedinginan berkumpul di tanah mencari induk mereka. Tanpa ragu, ayam kecil mendaki batu besar dan mulai bernyanyi. Ia memilih lagu yang paling lembut, lagu yang dulu ia pelajari dari suara sungai. Nadanya seperti selimut hangat, perlahan-lahan anak burung terdiam dan menoleh. Suara itu membuat hati mereka tenang. Induk burung yang kebingungan mendengar suara itu merespon,
Dan di bawah arahan suara ayam yang jelas, semua hewan bergotong royong membawa ranting dan dedaunan untuk membangun sarang sementara. Suara ayam kecil berubah menjadi komando lembut. Ia menyanyikan ritme cepat dan memberitahu di mana perlu mengangkut ranting, menurunkan nada untuk menenangkan anak yang menangis, dan memberi semangat dengan nada tinggi ketika beban berat harus diangkat. Belalang memainkan ritme di sampingnya, sementara kura-kura membantu menahan material yang berat dengan cangkangnya. Hutan yang semula kacau berubah menjadi tempat bekerja yang teratur. Semua makhluk saling bantu. Ketika hujan reda, sarang burung terpasang kembali dengan sedikit perbaikan dan anak-anak burung aman. Induk burung datang menghampiri ayam kecil meneteskan air mata syukur. "Kau menyelamatkan kami dengan suaramu," katanya. Kabar tentang keberanian ayam kecil menyebar ke seluruh hutan. Banyak hewan yang kini melihatnya bukan hanya sebagai penyanyi polos, tetapi juga sebagai teman yang bisa diandalkan. Ayam merasa kan hangat di dada bukan karena pujian, melainkan karena ia bisa membantu. Waktu berlalu dan ayam kecil tumbuh dewasa, menjadi ayam hutan yang lebih besar. Ia tak lagi takut tampil. Ia mengerti bahwa suara yang paling indah bukan suara yang tanpa cacat, melainkan suara yang datang dari hati. Ia juga belajar menanggapi komentar negatif dengan bijak, mendengar yang membangun, membuang yang hanya ingin menjatuhkan. Dalam salah satu malam tenang, ketika angin berbisik lembut, semua hewan berkumpul di tepi danau untuk sebuah lagu malam kecil bernama Malam Lagu Hutan. Ayam hutan mendapat undangan menjadi pembawa acara. Ia berdiri di depan papan sederhana. Cahaya lampu kunang-kunang berkedip seperti lilin kecil. Suasana hening pun penuh harap. Dengan suara yang kini tenang dan percaya diri, ia menyapa semua teman, memperkenalkan penampil-penampil lain, bahkan membawakan satu lagu yang ia tulis sendiri. Lagu tentang keberanian kecil, tentang membantu, dan tentang persahabatan. Lagu itu sederhana, mudah dinyanyikan oleh anak-anak, dan berisi pesan hangat yang membuat banyak pendengar tersenyum. Setelah lagu berakhir, hewan-hewan kecil berkumpul menari dan menyanyikan bersama. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh. Hutan itu terasa seperti keluarga besar yang saling menjaga. Ayam hutan duduk di tepi, menatap kegelapan yang berkilau karena bintang-bintang, dan merasa damai. Di dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih atas keberanian yang kau temukan. Terima kasih kepada teman-teman yang tak henti mendorongmu." Akhirnya, ayam hutan yang dulu malu kini menjadi simbol kecil di hutan, bahkan karena ketenarannya, tetapi karena ketulusannya untuk berbagi suara. Setiap anak hewan tahu, jika hati mereka gelisah, cukup mendengarkan lagu-lagu ayam. Jika teman butuh semangat, suaranya akan menguatkan. Dan kalau kau datang ke hutan itu suatu malam, mungkin kau akan mendengar suara yang familiar, mengalun lembut seperti cerita sebelum tidur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.